bahkan ketika Israel sudah dihancurkan begitu rupa, apakah Israel bisa menjadi negara Israel karena anugerah dari negara tertentu, dari dunia? Enggak. Bahkan ketika Israel, ya, orang-orang Yahudi ini bisa membujuk Senat Amerika untuk ikut dalam perang, ikut dalam sekutu, mereka pulang, aliyah naik kapal ke ke tanah Venesia itu kan. Di tengah jalan kapalnya mau merapat, ditabrak sama kapal Inggris. Sama kapal Inggris ditabrak. Itu banyak yang mati. Bayangin, begitu sampai di darat ditembakin. Ya kan, orang Palestina. Mereka cuma orang sedikit, mereka harus survive, mereka perang di situ. Baru mendarat mereka harus perang, bayangin. Harus perang. Dikeroyok sama 6 negara. Apakah ada negara Arab yang minta maaf sama Israel? Nggak ada satupun. Ya, nggak ada satupun negara-negara Arab. Jerman minta maaf sama Israel. Dunia, ya, negara-negara Amerika semua, mereka melakukan rekonsiliasi. Prancis melakukan rekonsiliasi. Spanyol melakukan rekonsiliasi. Apakah negara Arab ada satu kata maaf? Nggak ada. Long biadab kok. Ngajarannya biadab. Nggak pernah. Tidak pernah ada satu kata maaf. Karena mereka memang disuruh sama Muhammad. Iya kan? Cuman hari ini orang-orang rasa Arab, ya, orang-orang Arab ini sadar, bukan sarap ya, bahwa Muhammad sarap. Nyuruh bunuh orang, geblek ini. Dendam di bawah mati, sampai umatnya disuruh bunuhin. Ini namanya dendam di bawah mati, umat pendendam, umat geblek. Nah, ya. Tadi saya di interview ya sama wartawan Jerman. Saya cerita, apa sih yang kamu capai? Dia bingung. Kan ada moderat di sana. Mana ada? Moderat sama radikal bedanya apa? Saya bilangnya. Yang radikal teriak-teriak di jalan, kafir halal darah, kafir halal darah. Yang moderat ngerintis, nutupin gereja. Ya toh? Kalau mau menghancurkan Palestina, ya, saya itu gampang banget, mudah banget. Cuman tujuannya kan bukan mau bunuh anak orang Palestina. Israel itu, orang-anak Yahudi itu, dari kecil begitu lahir, ceprot lahir, semoga kamu berbakti kepada orang tua dan mengasihi Tuhan, serta berguna bagi dunia. Ya. Jadi mereka pikirannya sudah untuk mensejahterakan dunia, berguna bagi dunia. Dan semua penemu-penemu itu, lebih dari separuh penemu di dunia itu berasal dari orang Yahudi. Orang Arab menemukan obat kuat sama obat gatal. Haleluya. Oke, sekarang senior Hendra Fileso. Hehehe. Mana nih senior Hendra Fileso nih? Shalom Pak Paul, terima kasih Shalom. Pak waktunya Pak. Haleluya. Shalom buat teman-teman semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Yang kemarin itu Pak ya, saya berbicara dari awal itu, suaranya nih pertama gimana Pak? Soalnya agak kecil nggak suaranya? Bagus? Oh, bagus ya, tetap sama ya? Bagus. Oke, terima kasih. Bagus. Dari awal saya mengatakan bahwa Israel berperang dengan hati Pak. Ya kan, satu, Israel berperang dengan hati, karena dia yang bertahan. Saya jadi ingat lagu Pak. Siapa kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah itu kan. Hamas yang memulai, dia yang mengakhiri Pak. Jadi karena dia berperang dengan hati dan mendengar suara daripada pendukungnya. Pendukungnya tadi Pak Paul bilang banyak sekali kan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, Jepang, Inggris, Australia, Selandia Baru, semua mendukung Israel. Yang mendukung Palestina itu cuma Cina, Rusia, itu aja, sama Turki. Jadi
gencatan senjata dimulai pada jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia melihat rupanya Israel mendengar keluhan atau keprihatinan daripada Paus Fransiskus ya, bahwa memang korban sudah begitu banyak dan korbannya itu luar biasa, sampai 242 orang meninggal termasuk anak-anak, properti juga ratusan properti yang kemarin saya sebutkan, ada 148 properti, 6 gedung utama di Hamas yang menjadikan kantor Hamas. Semua yang bersinggungan dengan Hamas runtuh semuanya. Sedangkan dari pihak Israel tidak berubah, Pak. Korban tetap 12 saja. 12 dan 2 anak-anak. Jadi itu yang peluru yang lewat daripada Iron Dome. Dan memang ini adalah yang dikehendaki juga. Mereka ada informasi juga dari Palestina. Mereka merayakan kemenangan. Mereka merayakan kemenangan karena dia tidak mati, Pak. Kalau ini diteruskan, mereka mati semua. Ini, mereka merayakan kemenangan karena dia hidup, dia masih hidup. Itu aja, jadi boleh mereka merayakan kemenangan. Ya seperti kita, kalau kita lolos daripada suatu maut, Pak. Seperti Pak Paul ini loh. Pak Paul ini sekarang sedang menang. Menang karena lolos daripada maut. Jadi kalau mereka berpesta ya karena mereka bilangnya begitu, mereka waduh kemenangan karena dia tidak ikut mati. Jadi saya harapkan ini bisa berhenti juga karena dari segi kemanusiaan banyak korban-korban yang tidak berdosa dari pihak Palestina, Pak. Dan Palestina itu memang dekat dengan Israel. Jadi apa yang diutarakan semua dengan pejabat di Indonesia adalah suatu retorika, ya kan, retorika memang dia menghendaki di Indonesia tidak terjadi kegaduhan. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati semuanya. Jadi menang, ucapan syukur karena nggak mati ya Pak. Iya, nggak mati, Pak. Itu aja. Dan ucapan syukur dikirimi duit sama Anies Baswedan itu loh Pak. Iya, dia kan duitnya sudah cukup, Pak. Dinikmatin dulu, berhenti dulu, bagi-bagi duit dulu. Stop, kan jadi gitu ya. Saya Pak Mantap, lakonnya apa? Iya. Lagi sih memang Indonesia ini. Yang duitnya di Indonesia, yang berpesta orang-orang Indonesia. Dia Iya. kalau nyampe ke sana, berapa persen yang nyampe ke sana? Iya. Yang seperti Atta Halilintar mengumpulkan sekian miliar, ada lagi itu paling dimakan sendiri, Pak. Iya, ada anak muda itu mengumpulkan sekian miliar, ya kan? Sebentar, ini Amin Wijaya mana nih? Amin Wijaya nih, wartawan Jones ada di sini belum? Kalau dia mau diakonia di Jakarta baru hujan kayaknya. Oh, belum bisa ya. Kalau Amin Wijaya panggilan begitu bisa masuk, bilang langsung prioritas ya. Saya co-host terus share screen langsung ya. Oke, kemarin lanjut nih. Babe Abbas. Ini dari dulu mau ngomong nggak sempet nih Babe Abbas nih, minta maaf deh. Aduh. Salam. Minta maaf ya. Salam. Iya, tahu aja udah lama saya ngintip-ngintip. Iya, saya itu berapa kali, tapi pas giliran sudah jam, karena saya kejar-kejaran mengajar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, cuma mau sedikit menginformasikan memang bahwa terutama kalau dari Indonesia banyak kesimpang siuran mengenai siapa sih sebenarnya yang kalah, siapa sih yang menang nih antara perang antara dua kubu ini gitu. Nah, cuma kalau untuk mempermudah, kita nggak usah terlalu percaya dengan surat kabar. Karena surat kabar itu pasti berpihak pada tergantung negaranya mendukung mana gitu. Jadi kita bisa simpulkan sendiri dari jumlah korban, bangunan, dan nyawa. Siapa sih yang korbannya lebih banyak? Nah, kalau menurut saya di situ kita lebih bisa mengarah gitu. Siapa sebenarnya yang kalah sampai saat ini. Nah, namun ada satu hal yang saya masih bingung perang dua kubu ini. Halo? Ya, terus Pak. Terus, kedengaran nggak ya? Lanjut. Bagus, lanjut. Ini perang ini kan udah lama. Entah berapa tahun, sampai bosen kita mau dengerin kalau dari zaman dulu. Kenapa sih perang seperti ini nggak dituntaskan? Jadi menggiring opini orang sepertinya ini perang atau bercanda gitu. Harusnya kan kalau perang itu sampai ada kalah ada menang, habis selesai gitu. Nah, ini kan
nggak kelihatan tanda-tanda sampai ke situ, berhenti lagi, nanti lanjut lagi, berhenti lagi. Jangan-jangan kedua orang ini saudara yang sedang bercanda nih gitu. Nah, mungkin Pak Paul nanti bisa jelaskan dari pandangan Pak Paul sendiri seperti apa gitu. Itu yang ke satu Pak Paul. Yang kedua Pak Paul, jadi saya sebenarnya mengikuti tentang pertentangan lah antara Islam dan Kristen. Itu sejak ada dulu namanya forum apa namanya? Faith Forum. Faith Forum di situ Faith Freedom Indonesia. Faith Freedom ya, FFI ya, Faith Freedom ya. Itu kan udah lama sekali itu. Ya, tapi saya nggak pernah mau ikut komentar, nggak mau ikut campur. Nah, sekarang saya mau ikutan nih gitu. Karena saya mengawati ini udah lama sekali. Jadi di situ kan ada satu adminnya yang kalau nggak salah yang mengaku bernama Ibnu Sina ya, dengan membongkar semua kebobrokan ajaran dari seberang itu. Nah, sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan yang timbul oleh pihak dari seberang itu sama, yang itu juga yang udah dijelaskan, diputar lagi, ditanya lagi. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan atau gugatan-gugatan atau argumentasi yang mereka kumpulkan selama ini atau yang termasuk di room ini yang mereka itu sampaikan, yang itu juga yang sebenarnya mereka udah jelas tapi pura-pura nggak jelas, sekedar bisa melakukan argumentasi begitu. Nah, itu juga di waktu forum itu udah menduga bahwa kalau dulu itu orang itu kan masih ketemu orang untuk berargumen atau orang berdekatan, saling mengenal. Nah, itu nggak memungkinkan untuk orang-orang yang percaya itu untuk berdebat dengan mereka karena mereka bisa menggunakan kekerasan. Padahal kita sebagai pengikut Yesus nggak dianjurkan untuk melakukan kekerasan. Jadi untuk itu kita selalu dalam posisi yang kalah di masa lalu. Tapi udah dijelaskan, dengan kemajuan teknologi, kita akan bisa berargumen dari jarak jauh. Dan tidak bisa lagi ada kekerasan fisik. Nah sekarang, kenapa saya bilang baru mau ikut campur? Udah terbukti, zaman semakin modern. Nah di sini sekarang sudah banyak orang-orang murtad gara-gara salah satunya dari dari sini gitu. Juga dari tempat-tempat lain juga banyak, dari Muhammad KC, Ibrahim Saifuddin Ibrahim, akhirnya kan udah membuka, semuanya udah dibuka sekarang. Mereka udah nggak berdaya gitu untuk berargumentasi dengan cara-cara yang nggak bagus. Nah itu ya yang ketiga, saya cuma mau sampaikan sedikit informasi nih. Di Indonesia juga lagi mulai heboh nih, data yang dikumpulkan, dulu orang diwajibkan BPJS, sekarang data BPJS-nya bocor gitu. Jadi data WNI bocor, Kominfo panggil direksi dari BPJS Kesehatan. Nah direksinya dipanggil nih, karena datanya orang kebuka semua, gaji-gajinya orang. Waduh, iya, sengaja itu Pak. Iya, makanya coba mungkin besok lagi ada beritanya. Sekarang baru dipanggil katanya itu. Ya itulah memang kondisi seperti ini. Dan ya sebagai sedikit catatan tambahan, saya juga sama seperti Pak Po, double minority dan tertekan terus. Tapi sayangnya saya nggak bisa kabur. Saya nggak bisa kabur. Oke, itu aja. Pak ini Po, bukan kabur namanya Pak. Saya pergi dulu. Saya memang sengaja untuk mendapatkan kebebasan. Karena kan kita tidak boleh melawan pemerintah. Kalau kita masih warga negara Indonesia. Apa warga negara Indonesia nggak boleh lawan pemerintah. Roma 13 bilang nggak boleh lawan. Tetapi hanya bisa melakukan kritik, teriak. Ya kan? Apalagi kalau tidak boleh beribadah atau disuruh menyangkal iman. Nah, kalau saya, karena saya sudah melepaskan warga negara Indonesia, saya bisa memaki-maki pemerintah Indonesia. Boleh. Karena saya tidak harus tunduk kepada pemerintah Indonesia. Iya, bagus sekali. Dan seharusnya sih banyak orang-orang seperti Pak Paul ini. Oh iya, sedikit saran nih, kalau boleh nih Pak Paul. Kalau bisa diadakan juga kesempatan-kesempatan yang diskusi ini dalam bahasa Inggris gitu Pak Paul. Supaya
bukan cuma orang yang ngerti bahasa Indonesia yang tahu situasi yang sebenarnya. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau tamunya kita orang, kemarin kan kita berapa kali orang Perancis, orang Jerman, orang dari Inggris, nah kita pakai bahasa Inggris. Oh iya, maksud saya ditampilkan juga dengan orang-orang Indonesianya yang menjadi saksi langsung gitu. Ya, jadi Orang itu kita berapa Indonesianya kali dilibatkan. Ya, kita berapa kali pakai itu? 2 bulan lalu ya. Iya, kalau bisa disediakan waktu khusus aja untuk yang berbahasa Inggris Indonesia dan seluruh dunia biar tahu gitu. Inilah cara untuk menggempur. Kalau kita yang di dalam ini memang nggak bisa berdaya, udah apa double minority apalagi gitu kan, nongol sedikit. Makanya gebuk. caranya gini, kemarin udah kita bahas, teman-teman tolong potong-potong video saya, bikin 10 menit 20 menit, dikasih subtitle bahasa Inggris, itu akan membantu sekali. Iya. Jadi kalau bisa teman-teman bantu begitu, karena saya kan udah nggak habis waktu. Lagian potong-potong video saya, kalian juga dapat monetasi juga kok dari YouTube, lumayan kayak LTOM, Satu Teropong, Smart Lapak, Reaksi Nusantara. Wah, itu saya lihat panen tuh dari video saya tuh. Susu Kuda sekarang baru mulai, Hendro Virleso udah mulai ya. Iya, semua saya juga subscribe semua itu, ikutin ya, semua itu. Dan ya di-subscribe semua ya teman-teman itu ya, supaya makin viral, dan kalau bisa yang punya waktu dikasih subtitle bahasa Inggris. Ya, itu ya. Oke, thank you banget nih Pak Babe Abbas, luar biasa. Iya, semoga semua dunia mengetahui soal persoalan yang sesungguhnya. Jangan terkena lagi sama kebohongan-kebohongan. Betul. Tuhan Kita balik Yesus lagi, memberkati. Balik lagi ke atas, Tuhan Yesus berkati. Pak Chandra, silakan. Sedikit aja boleh? Halo, Sebentar, shalom Pak. aja. Oh iya, boleh Pak Hendro. Pak Hendro dulu, oke. Sebentar aja. Saya mau tambahkan bahwa saya memberi judul Pak, sebelum mereka kecatat senjata ini, makanya saya di YouTube saya, itu saya tulis Pak, tidak ada damai tanpa pengorbanan. Nah ini pengorbanannya kan banyak nih. Jadi rekan-rekan semua yang di YouTube dong, yang sekian ribu, tolong di subscribe sama di like. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih atas breaking news-nya. Haleluya. Iya, halo. Tolong nanti ini ya, pas Anda siapkan linknya begitu. Oke, kita mau promosi YouTube, Anda langsung di live chat kasih ya. Tapi nanti nunggu apa-apa. Nanti diingatkan 1 jam terakhir kita mulai promosi YouTube kita supaya teman-teman bisa semua dapat ini ya, dapat subscriber baru. Pak Chandra, silakan. Iya, shalom Pak. Hari ini gencatan senjata Israel Palestina mungkin kuota 8 triliunnya udah habis kali ya Pak ya, Palestina untuk beli rudal. Nah, ya, jadi ya ini apa? Ya sebenarnya kalau perdamaian ini sih saya mendukung ya. Jadi nggak ada karena perang itu merugikan kedua belah pihak ya, terutama kalau saya melihat dari sisi anak-anaknya ya Pak ya. Mereka juga nggak tahu apa-apa dan mereka jadi korban dari keegoisan orang dewasanya ya. Ya, tetapi ini apa? Ya, memang peristiwa ini jadi ya mungkin adalah awal dari ya mungkin yang peperangan besar itu ya. Dan juga ini akhirnya Indonesia dan saat ini juga dunia juga melihat ya kebodohan kadrun ya. Nah ini biar makin jelas lagi ya, puji Tuhan ada peristiwa ini di mana bulan harusnya perayaan hari suci mereka, malah mereka membuat drama ya Hollywood ini. Ya ya mungkin itu aja ya, dan saya mengucapkan selamat ya untuk para sahabat Nabi yang udah membuka YouTube channel. Semoga semakin memberitakan Injil lebih lagi ya, dan semoga banyak Paulus ya yang baru ya di Indonesia ini. Terima kasih. Pak Paul. Udah. Pak Paul, sebentar Pak Paul. Pak Paul, komplit paradigma. Untung si Retno itu nggak bicara di channel Pak Paul.
yang begini-begini ini. Silakan. Oh, hilang ya? Kecil Siapa, suaranya, Pak? kecil. Suaranya kecil, Stephen Pak. Holly Sirait, silakan. Stephen Ya, Holly. Pak, saya, Pak. Ya, shalom Pak Paul, shalom Saya lagi ambil teman-teman. air ini loh. Iya, Pak. Saya Iya. lupa ya. Halo, Pak Susu Kuda. Iya, Pak Paul. Ini saya tadi dapat informasi baru lagi, Pak. Satu lagi Boru Batak ceplos-ceplos di TikTok, Pak. Sekarang Boru Manik, Pak. Aduh. Sedang dikejar juga, Pak. Kayaknya mau dikasusin lagi, Pak. Ya. Ya ini sih saya mau kasih inilah buat teman-teman kita yang ada di sini, apalagi kalau ada orang-orang Batak di sini, tolong diingatkan lagi anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, siapapun itu yang masih teman-teman seiman, agar bisa kita mengingatkan mereka kalau mereka itu harus mengontrol mulutnya karena kita dalam posisi yang maksudnya dijepit lah istilahnya, dijepit oleh dari orang mayoritas begitu Pak. Nah, ini videonya sih parah Pak tadi Pak, video TikToknya udah bilang perkataan dari kata B2 terus A. Terus pokoknya udah mulai viral lah Pak ya, mudah-mudahan sih tidak sampai gimana-gimana, tapi ya tolonglah nanti Bapak ingatkan lagi di Zoom ini kepada teman-teman seiman yang di Indonesia lah gitu, agar lebih bijak dan lebih hikmat supaya tidak dipersekusi. Nah, tadi Pak saya nonton berita juga kalau di Amerika sudah mulai terjadi kerusuhan, massa pro Palestina mulai menyerang orang-orang Yahudi di Amerika, menyerang dengan sengaja, dengan keroyokan gitu Pak. Ada di Los Angeles, ada di New York. Ini menurut saya sudah sangat keterlaluan. Dan pemerintah Amerika harusnya Share tegas. beritanya dong, di share screen beritanya dong, bisa nggak? Ada di ini Pak, di Hananya Naftali Pak, FB Pak. Bisa share screen nggak? Saya lewat ini Pak, lewat HP Pak soalnya Pak. Bisa Taruh dong, aja di chat cuma Pak Paul, buka doang. di chat Di chat aja Pak ya. Bisa Di aja, ini. saya tinggal buka. Kirim ke live chat, Iya. ya buka. Amin Wijaya, ini- panggilan Amin Wijaya ditunggu ya. Ini di Bentar, Pak ya, ini udah mau dapat. Linknya di chat aja semua Pak. Nah ini Bener Pak Susu, di chat semua, taruh linknya. Ya betul. Nah, juga, ini. Pak Paul. Pro Hamas. Peringatan betul. Saya sharing Pak ya. Ya, Ini Pak lewat WA Pak. Nih Pak. ya. Oh jangan di WA, di live chat aja. Di Live chat chat aja, ya. live chat langsung. Ya, Siap, kalau siap, WA saya siap, susah siap. pindah-pindahinnya. Siap. Siang tuh nggak makan-makan kok Paul ntar. Ini Pak. Udah kirim. Udah. Hmm. Tuh. Tolong dibuka Pak. Ini secara Ya. sengaja menyerang lah orang-orang Yahudi di sana. Thank you nih, bagus kelihatannya seru nih. Ya. Udah ngajar ya. Coba dibuka Pak. Sama ini Pak, saran Pak. Nah itu. Keroyok ya. Orang-orang Islam ini memang senangnya keroyokan ya. Iya Pak, sama seperti orang Indonesia Pak. Gila ini ya. Biadab nih. Gila Pak. Benar Biadab. Biadab. Termasuk Jokowi sama Menlu Retno ini biadab. Mendukung orang-orang begini. Bikin rusuh di negara orang Pak. Let it go right now. Orang begini kok dukung ya sama Jokowi ya.
Oke, lanjut dulu. Iya. Itu tadi ada juga yang di LA. Nah, itu tadi yang di New York. Nah, ini sih udah di tahun-tahun sebelumnya pernah juga terjadi peristiwa seperti itu di Amerika. Bahkan di Eropa itu lebih parah, Pak. Bisa menyerang sinagog kan. Ada di Perancis, ada di Jerman, ada di Swedia juga. Ya ternyata ya orang-orang mereka lah, Pak, begitu, Pak. Ya, menurut saya sih sangat biadab, Pak. Ya, itu saja sih informasi dari saya, Pak. Terima kasih, bisa lanjut ke yang lainnya. Ya, Pak Endro Suryanto, lanjut. Mana Pak Le? Mana? Ya, lanjut. Oke, salam semuanya. Saya menyikapi tentang keputusan politik luar negeri Indonesia. Jadi kalah satu langkah. Seharusnya kalau negara ASEAN itu ada 3 kan yang belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Indonesia. Jadi seandainya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tentunya Indonesia bisa duduk di tengah dan menjadi penengah, tidak usah ke forum PBB, itu lebih bagus daripada berbicara di tengah forum tetapi kurang sadar posisi Indonesia di antara Israel dan Palestina. Itu yang kami secara pribadi menyesalkan keputusan si Menteri Luar Negeri, dan pasti menyatakan bahasanya harus menghentikan serangannya Israel ke Palestina. Gitu. Harusnya kan tidak seperti itu. Jadi kami juga merasa sedikit lega bahasanya gencatan senjata sudah bisa terrealisir, dan untuk kedepannya semoga tidak terjadi kerusuhan yang notabene membela Hamas secara khusus yang ada di Palestina. Demikian Pak Paul dari saya. Terima kasih. Lanjut. Jakarta Sihol. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Salam Ibu Bapak sekalian yang di channel ini. Menarik ya, saya dari kemarin mengikuti khusus topik Pak Paul ini tentang Palestina Israel ya. Saya bukan berbeda, tapi saya akan mencoba memberikan persepsi yang sedikit lain dari teman-teman ya. Menurut saya ada 2 kalau kita lihat konflik Israel Palestina. Ada pendekatan sejarah, ada pendekatan politik ya. Pendekatan sejarah, sekali lagi ini menurut saya ya, ini saya rasa akan sangat sulit ya, karena Israel, Yahudi, dia akan berdasarkan pada Talmud, ya, sedangkan teman-teman kita yang sebelah akan berdasarkan pada Quran dan hadis, lepas dari siapa yang benar. Saya setuju dengan Pak Paul, yang paling memungkinkan adalah pendekatan politik ya. Kalau pendekatan politik, kita mulai dari masa Kekaisaran Ottoman ya, di mana pada saat kalah Perang Dunia Pertama, Ottoman dikalahkan Inggris, dan yang kita kenal 1917 itu adalah deklarasi Balfour ya. Yang harus kita ingat kalau kita baca buku-buku tentang Balfour ya, Balfour itu adalah seorang Kristen Anglikan ya. Tentu ketika ada konsep dia membagi tanah Palestina menjadi
wilayah Israel dan Palestina, ya, saya kok yakin dia pasti sudah paham betul tentang sejarah Israel itu sesuai dengan Injil maupun Talmud. Karena si Balfour ini harus kita ingat dia adalah seorang Kristen Anglikan yang taat. Ya. Saya lupa partnernya yang di Ottoman itu siapa, tapi saya yakin itu terjadi karena masing-masing itu sudah membaca narasi di kitab Injil. Ya. Maksud saya kitab Injil, Talmud maupun mungkin di pihak Ottoman itu sejarah dalam Quran ataupun hadis, lepas dari masalah itu percaya atau tidak, terutama bagi bukan orang Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, betul juga saya sependapat bahwa ada deklarasi PBB nomor 181 tahun 1947, di mana itu adalah yang mencetus negara Israel itu berdiri tahun 48. Ketika 48 itu Israel berdiri, mereka diserang oleh 5 negara Arab, ya, Arab Saudi dan segala macam itu, dan itu mereka membela diri tanpa bantuan Amerika maupun Eropa, karena Amerika maupun Eropa waktu itu baru terlepas dari Perang Dunia Kedua. Kira-kira seperti itulah ya. Mereka aneksasi wilayah. Saya lupa apa Yerusalem itu dari Jordan ya, kemudian Golan atau dataran tinggi Golan atau Sinai saya lupa. Tapi 2 kali memang perang besar Israel memperluas wilayah melalui aneksasi. Jadi yang ingin saya katakan, paling memungkinkan itu adalah perdamaian dari aspek politik. Dasarnya nanti apa? Ya kembali ke konsep perjanjian Balfour sama pembagian wilayah menurut resolusi PBB nomor 181 tahun 47 ya. Nah, cuman ini sekarang menariknya waktu ada resolusi PBB itu ataupun perjanjian Balfour kan Palestina itu asumsinya hanya 1. Sedangkan sekarang ada yang namanya Fatah dan ada yang namanya Hamas ya. Nah ini Pak Paul ya sama teman-teman ya, saya ingin mengajak coba kita renungkan lagi ya. Narasi yang kita bangun, kalau kita bilang Israel sama Palestina, itu sorry ya, menurut saya itu narasi mungkin kurang tepat dengan kondisi sekarang. Karena apa? Palestina itu udah jadi satu negara kok. Bahkan itu dasarnya adalah salah satunya perjanjian Oslo tahun 83 atau 93 ya, antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin pada waktu itu. Jadi suka nggak suka, Palestina itu sudah ada sekarang. Yang saya ingin ajak teman-teman, kenapa kita tidak membuat narasi, ini konflik bukan Israel tapi dengan Palestina, tapi Israel dengan Hamas. Nah, kenapa narasi itu harus kita bangun? Kita lihat, silakan dicek lagi. Tadi saya bagi link ke Pak Paul ya, bahwa Paus itu mengatakan stop perang antara Israel dan Hamas, ya. Bukan stop perang antara Israel dan Palestina. Nah, artinya apa? Ya Palestina suka nggak suka itu ya udah diakuin oleh hampir 150 negara. Sekarang tinggal masalahnya Hamas. Saya tadi siang debat ya melalui salah satu webinar dengan adalah komunitas teman-teman kita ya. Nah, saya bilang, coba kita baca berita. Pemimpin Hamas menyurati Presiden RI. Saya bilang, kalau saya jadi penasihat presiden, nggak akan saya terima itu surat. Kenapa? Loh kok bukan Presiden Palestina yang nyuratin Presiden RI? Apa yang maksud saya? Saya coba kita pikirkan lagi. Narasi apa yang mau kita bangun sekarang? Israel versus Palestina atau Israel versus Hamas? Menurut saya akan berat kalau kita membangun narasi Israel Palestina. Karena biar bagaimanapun Palestina sudah diakuin. Tapi kalau kita membangun narasi Palestina Israel versus Hamas konfliknya ini, mungkin itu akan lebih akan lebih membuka pemikiran teman-teman kita. Bahkan tadi kalau nggak salah yang penyerbuan di LA ya, itu kan juga headingnya itu adalah
Hamas mau apa gitu, bukan Palestina. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin mari kita coba cermati lagi narasi apa yang mau kita bangun, karena masalah narasi ini penting. Saya dengar dari kemarin itu narasi yang kita bangun itu adalah konflik Israel Palestina. Padahal mungkin kalau kita lihat Palestina dalam konteks siapa Abbas fine aja kok. Abbas berobatnya juga ke Israel. Dan yang lucu menurut saya yang jadi tanda tanya, kok Abbas sampai sekarang nggak pernah ada komentarnya. Kenapa yang menonjol itu malah si Ismail Hamaya ya. Nah, ini kalau kita tarik lagi Pak Paul ya, maksudnya gini loh. Saya sekalian koreksi ya, saya dibilang kemarin jenderal polisi segala macam oleh enggak lah. Saya orang sipil biasa ya, saya aparat sipil negara tapi bukan PNS. Saya membaca ini samalah ilmunya sama Pak Paul. Sumbernya macam-macam, terus analisis geopolitik ya dan sebagainya. Yang saya maksud gini Pak Paul ya sama teman-teman ya, kita lihat kan konflik tadi, kalau saya akan mendukung narasi yang dibangun konflik Israel plus Hamas. Karena apa? Pertama faktanya memang seperti itu. Kedua, Palestina juga diakuin kok sama Israel atas dasar perjanjian Oslo. Ya. Yang masalahkan ini si Hamas. Nah, ini yang coba dibangun. Ini yang kayak PKS kan. PKS itu Amsyong juga tuh ya. Membangun narasi baru Zionis Nusantara, apalagi itu yang harus kita gebuk, ya itu yang harus kita gebuk. Jadi mari kita bangun narasi yang pas. Itu yang pertama ya. Nah narasi yang menurut saya adalah Israel plus Hamas, bukan Israel plus Palestina. Nah yang kedua, saya ingin gini ya. Beberapa kasus yang menurut pandangan kita saya setuju adalah persekusi segala macam kita yang minoritas. Tapi jangan salah loh Pak Paul sama teman-teman ya. Setiap orang ya dia berupaya untuk setiap orang dalam konteks minority Pak ya. Saya kasih contoh lah ya, Gereja Yasmin Pak ya. Kemarin kan selalu disinggung Gereja Yasmin. Gereja Yasmin itu bermasalah ketika putusan Mahkamah Agung, saya lupa 2010 atau 2011, itu tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor yang namanya Diani Budiarto. Ya. Kemudian berlarut ya. Mungkin Pak Paul sama teman-teman ya, saya nggak tahu dapat informasi atau tidak, tapi ada beberapa orang yang berusaha meyakinkan Wali Kota yang sekarang, Bima Arya. Ya. Memang bukan solusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung harus berdiri gereja di situ, tetapi menurut saya kita juga harus menghargai upaya beberapa teman meyakinkan Bima Arya. Bima Arya itu udah nawarin Pak, lokasi alternatif pembangunan gereja Yasmin yang jaraknya memang kurang lebih 2 km dari lokasi yang sekarang itu Taman Yasmin, tapi masih di lingkungan satu kecamatan yang sama ya. Nah, saya nggak tahu terus terang, sekarang di GKI Taman Yasmin juga yang saya dengar jemaatnya jadi terbelah. Ada yang tetap ngotot dengan segala alasan harus tetap keputusan Mahkamah Agung, ada yang juga ya ini udah upaya maksimal, Bima Arya Wali Kota udah tawarkan lokasi, kenapa tidak? Apa sih tujuannya? Membangun gereja atau apa? Nah, saya tidak ingin mengatakan Suaranya siapa hilang yang salah. Pak Paul, suaranya hilang. Oh, sorry, saya tidak dalam kasus Taman Yasmin, saya tidak ingin mengatakan siapa yang salah siapa yang benar, tapi sudah ada upaya dari beberapa orang untuk meyakinkan Wali Kota Bima Arya sehingga solusinya dicari lokasi alternatif dan itu sudah didukung. Nah, kalau dibilang kenapa Bima Arya enggak itu keputusan Mahkamah, dia wali kota bos, wali kota dia harus memperhatikan suara A, suara B, tapi ada jalan solusi keluar yang kita upayakan. Nah, maksudnya seperti apa? Kita memang harus berteriak, tapi yakinlah ada juga sebagian orang berusaha dengan caranya sendiri. Contoh, kemarin kita teriak masalah yang siswa di Bengkulu. Saya waktu itu kemarin kasih persepsi bahwa siswa di Bengkulu maupun di NTB itu udah dia budak kerja tuh. Kita fokus di siswi yang di Bengkulu lah. Bengkulu Selatan itu jauh dari Bengkulu, sekitar 200-300 kilo.
Sehingga ketika polisi turun, memang itu konteksnya untuk mengamankan si siswa dari orang, cuman tindakannya salah. Tapi sekarang dengan berbagai tekanan, mungkin termasuk kita yang di sini, dan mungkin upaya beberapa orang, Gubernur Bengkulu udah narik lagi sekarang supaya itu anak sekolah. Jadi maksud saya Pak, pertama dalam konteks Israel Palestina, mari kita bangun narasi yang tepat bahwa itu bukan konflik Israel Palestina tapi konflik Israel Hamas. Kalau kita bangun narasi yang tepat, saya diskusi dengan beberapa orang Pak, saya bangun konteks Israel Hamas, ya nggak bisa ini juga, sederhana aja saya bilang. Kalau misalnya Israel Palestina, kenapa nggak si Abbas nulis surat ke ini Presiden RI? Ya, karena Ismail Hamaya itu tidak ada di struktur pemerintahan Pak. Dia bukan PM, KPM-nya memang orang Hamas, saya lupa namanya itu. Nah yang kedua Pak, bahwa beberapa kasus, beberapa orang juga mengupayakan, tapi memang tidak 100% harus seperti yang kita harapkan, tapi adalah jalan tengah, ya. Contoh kasus Taman Oke, Yasmin sudah balik saya lagi. bilang, ya. Makasih Sudah Pak. balik lagi ya. Ya, Jadi, makasih. Jadi gini, kalau saya sih simpel. Kalau kita sudah setuju dengan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial. Lalu Habib Rizik bilang, ketuhanan Maha Esa sesuai dengan syariah Islam. Terus Jakarta Sihol akan bilang, yang penting kan ketuhanan yang Maha Esa, udah kita kompromi aja, toh yang penting Pancasilanya, yang penting sama-sama bertuhan. Nah terus saya bilang, terus si Rizky juga, iya kan saya tidak memaksa kamu untuk melakukan syariah Islam, saya tidak pernah mengislamkan kamu. Tetapi akhirnya secara regulasi perda syariah semua, walaupun tidak ada melakukan syariah Islam di Pancasila, tapi seluruh Indonesia sekarang perda syariah semua. Nah itulah. Jadi kalau GKI Yasmin itu memang tidak boleh geser sejengkal pun, karena sudah ada legitimasi dari pengawal keadilan, pengawal Indonesia, yaitu hukum. Karena Indonesia bukan milik mayoritas. Indonesia itu keadilannya bukan ditentukan oleh mayoritas. Bangsat semua mayoritas itu. Ya kan? Kalau keadilan milik mayoritas berarti bangsat semua mayoritas itu. Keadilan itu harus adil tanpa melihat mayoritas dan minoritas. Kalau hukum sudah bilang di situ ya di situ. Tidak boleh geser sedikit pun. Bukan masalah kita mau bangun gereja, tapi itulah kebenaran. Namanya kebenaran, jalanin dulu yang benar. Terus gara-gara sudah diputusin, itu sudah mahkamah tertingginya Indonesia loh. Terus masih mau dikompromi lagi. Bangsat biadab. Berarti bukan hukum yang bekerja, mayoritas. Berarti kalah sama mayoritas. Dan itu tidak boleh. Karena sekali kita kompromi yang ini, kompromi yang lain, semua akhirnya semua gara-gara, kan Bima Arya, berarti Bima Arya jangan jadi wali kota. Apalagi dia jadi wali kota dengan minta suara dari orang-orang Kristen dengan janji akan beresin GKI Yasmin. Ya kan? Jadi kalau saya jadi GKI Yasmin, sejengkal pun saya tidak akan mau bergeser. Karena sesuai dengan hukum. Berbeda kalau kita lagi musyawarah duduk bareng-bareng, belum ada keputusan mahkamah. Harusnya Bima Arya dulu bilang, geser ya. Ya udah kita geser. Yang penting jadi gereja. Tetapi sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Agung. Masih minta geser lagi. Oh bangsat biadab ini wali kota. Laknat ke barat. Pak Paul, Serius? koreksi sedikit ya enggak, Bima Arya waktu putusan itu keluar dan eksekusi ditangguhkan itu zaman Budiani bukan, Pak. Diarto. Bima Arya mewariskan janji, masalah ini dari bukan, Budiani Pak. Diarto. Ini sudah kita bahas, Pak. Masalah GKI itu sudah kita bahas. Jadi kejadiannya urutannya saya tahu persis, Pak. Jadi itu Bima Arya ya berjanji untuk bisa membereskan. Tapi sampai sekarang nggak beres-beres, udah periode kedua. Malah dulu geser.
Kalau nyuruh gesernya sebelum putusan mahkamah itu bisa diterima. Kalau disuruh geser setelah ada putusan, itu nggak bisa diterima. Itu namanya bukan solusi. Itu namanya kurang ajar. Nah, kalau orang terus minoritas disuruh ngalah terus begitu, ya kayak saya sekarang teriak nih. Oh, jangan. Kan kita minoritas harus tahu diri. Kita itu memang ditakut-takutin buat begitu. Nanti 98 lo terjadi lo. Selalu begitu kan? Nah, itu sebabnya saya teriak. Dan itu kemarin tadi pagi saya sampaikan. Makanya tadi saya belum menyelesaikan sejarah Israel tuh, karena tadi pagi saya ketemu sama wartawan 2 jam lebih ya. Aduh, hampir 3 jam tadi kita ngobrol-ngobrol. Ya sih kan ada moderat. Oh enggak, saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, karena moderat itu sendiri pun hanya berjargon. Endingnya kalian disuruh ngalah. Yang mayoritas yang disuruh menang. Pernah nggak mayoritas suruh ngalah? Hari ini, 2 hari ini ya, ada perumahan di Gading Serpong itu, ya kan? Toanya dihadapin ke Gading Serpong. Terus ada satu yang punya rumah di Gading Serpong, mungkin cuma curhat-curhat aja, aduh ini sakit sekali kupingnya ya. Mungkin bercanda, lu bisa nggak tuh, suruh diem itu, ntar kayak Meliana lagi. Disampaikan bener sama supirnya, digeruduk itu satu rumah. Bangsat biadab ini orang Islam. Orang memang ganggu kok. Terus suruh ngalah lagi kayak di Gading Serpong kan. Kalau saya punya senapan tak tembak itu toannya. Serius, tak tembak itu teonya. Biar begitu. Kalau saya di Indonesia tak tembak toannya. Bukan saya menghina, bukan ini, tapi memang mengganggu sekali. Kita minta tolong dikecilin, malah digeruduk, kan kurang ajar. Terus kita suruh ngalah lagi begitu. Akhirnya kita tiap hari suruh ngalah sama mayoritas biadab ini kan. Nah, itu yang ngeluh orang terus. Islam, Pak Paul. Seumur Yang hidup ngeluh kalian orang akan disuruh ngalah terus. Ya kan? Karena memang biadab ini mayoritas. Nah, presidennya takut karena yang minoritasnya ngalah terus, diem terus. Udahlah diem, udah jangan ngomong. Udahlah diem. Sekalinya saya teriak itu si pendeta gendut bekar-bekar. Anak iblis. Oh, Yesus anak iblis dong bikin gaduh. Ya kan? Si Komar sama. Terus satu lagi Romo itu sama. Takut. Sekali ada yang teriak takut. Padahal yang saya ngomong kan kebenaran. Nggak ada satupun yang saya bohong, yang saya ngomong itu. Muhammad memang cabul. Tadi si tanya sampai ketawa tadi wartawannya. Emang cabul isinya 23. Saya bilang begitu kan. Coba kalau di Jerman cabul nggak begitu? Iya juga sih. Cabul memang. Itu namanya cabul, nggak boleh. Di sini nggak boleh, isinya harus 1. Iya, cabul. Sesat, memang sesat. Bayangin kalau tiba-tiba temenmu bilang, I want to fuck your mom. Terus gimana? Wah, kalau saya kita tak sambet ke mukanya dia, kan begitu kan? Oh, itu penistaan. Muhammad bilang, I want to marry the Holy Mother of Jesus. Oh, itu kurang ajar. Nah, yang saya ngomong kan sebenarnya sebuah realita. Udah diam. Ngalah aja. Kita kan selalu begitu akhirnya. Nah, itulah GKI Yasmin. Nah, kalau